lagi di channel YouTube aku, Agustinari Desimarmata. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang persyaratan CPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya supaya aku bisa lebih semangat ya teman-teman untuk membahas seputar CPNS. Oke? Aku mau rekomendasikan dua platform terbaik teman-teman untuk kalian yang mau belajar soal CPNS. Yang pertama yaitu Ayo CPNS dan yang kedua adalah Jadi CPNS. Tutorial daftarnya kan ada di Instagram aku nih teman-teman. Tapi kalau link daftar untuk Ayo CPNS ataupun Jadi CPNS, kalian juga bisa lihat di kolom deskripsi video ini ya. Ataupun kalian bisa lihat di Instabio aku. Kalian klik aja misalnya yang di Instabio aku. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini gunanya untuk mempermudah kalian dalam mendaftar dan mendapatkan promo dari aku. Semangat untuk kalian yang mau tes tahun ini, semoga lulus sampai tahap akhir ya. Nah, kita mulai ya teman-teman. Pertama, buka dulu Google Chrome. Kemudian ketik di sini sscsn.bkn.go.id, kemudian enter. Nah, sebelumnya kalau mau lihat informasi bisa aja buka di sini ya teman-teman, cek di sini. Kemudian ketik yang kementerian. Nah, di sini kalian cari yang lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, nanti pas kita klik pengumuman, nanti diarahkan ke link ini. Jadi linknya CSN KLHK ini adalah ini ya teman-teman, ropek.menlhk.go.id/CASN 2021. Inilah dia yang harus di-download nih satu-satu nih. Ada 13 yang harus di-download. Kalau misalnya formasi CPNS yang mau diambil, lihat aja, download aja mulai dari 1, 2 sampai ada 4. Pokoknya yang terkait CPNS di download. Jadi karena aku udah download semuanya, aku udah simpan di komputer. Kita baca ya sama-sama. Jadi di sini ini dia yang untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada penerimaan sebanyak 1007 formasi untuk ini CPNS, dan P3K sebanyak 168 formasi. Ini ya teman-teman rincian kebutuhannya. Tapi karena aku mau membahas persyaratannya, kita langsung aja ya ke sini. Kita coba ke sini. Jadi pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCSN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pelamar dapat melamar satu jenis jalur kebutuhan ASN. Kalau nggak milih CPNS, teman-teman milih P3K. Jadi kalian nggak bisa daftar keduanya. Misalnya kan, aku mau daftar CPNS, terus aku mau daftar P3K, nggak bisa. Di sini kan ada kata atau, berarti kalian kalau misalnya mau daftar P3K nggak boleh daftar CPNS gitu ya teman-teman. Kemudian di poin ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada butir kedua hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan aja. Jadi kalau misalnya kalian lamar CPNS, kalian hanya bisa lamar satu jabatan dan satu instansi aja, nggak bisa lebih gitu. Poin keempat, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada butir kedua ini, diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau lebih dari satu jenis jabatan atau jenis kebutuhan PNS atau P3K, atau menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini jangan main-main ya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya KTP 2 nicknya, terus tiba-tiba kalian memberanikan diri daftar di sini dan di sini, itu kalau ketahuan rugi. Yang rugi itu kita sendiri, karena misalnya kalian lulus SKD, terus lulus SKB, totonya di verifikasi akhir itu dicek betul-betul loh teman-teman. Pasti dicek betul-betul nomor induk kependudukannya. Tiba-tiba dapat yang ganda gitu, siap-siap aja pasti dibatalin kelulusannya. Karena di sini nggak main-main ya teman-teman. Jadi butuh ketelitian dan kejujuran. Kemudian di
yang ketiga ini, kriteria pelamar, persyaratan, tata cara pendaftaran dan pelaksanaan seleksi. Ketentuan mengenai kriteria pelamar, persyaratan, tata cara pendaftaran dan pelaksanaan seleksi bagi pelamar CPNS tercantum pada lampiran ketiga. Nah, kalau P3K lampiran keempat. Jadi di sini jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K. Ini waktunya bersifat tentatif, artinya itu masih bisa berubah sesuai dengan ininya ya teman-teman, keadaannya. Jadi kalian bisa baca aja ya di sini. Ini adalah jadwalnya. Kemudian kita langsung aja ke sini ya teman-teman, ke lampiran 3. Karena di sini adalah ketentuannya. Lampiran 3. Tapi sebelum ke lampiran 3, aku mau ngasih tahu dulu lampiran yang satu nih ya teman-teman. Ini rincian kebutuhannya. Nanti kalian bisa cari informasi ini atau PDF ini. Linknya nanti aku taruh juga di kolom deskripsi video ini. Nah, di sini jurusan-jurusan yang boleh sesuai dengan jabatan dan lokasi penempatannya. Jadi kalian pilih sesuai kata hati aja ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung ke lampiran 3. Ini adalah lampiran ketiga ketentuan bagi CPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kriteria pelamarnya untuk poin A adalah kebutuhan khusus cum laude, yaitu pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul, dan program studinya juga terakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Sedangkan pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri dapat melamar pada kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan pujian cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi kalau dari dalam negeri itu harus syarat utamanya adalah terakreditasi A, universitas atau perguruan tingginya, dan program studinya. Kalau misalnya salah satunya ada B, itu nggak boleh ya teman-teman. Kemudian yang B-nya, kebutuhan khusus penyandang disabilitas, yaitu pelamar penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Jadi kalau untuk penyandang disabilitas harus ada surat keterangan dari dokter pemerintah, bisa dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan juga menyampaikan video singkatnya. Yang C, kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, yaitu pelamar dengan kriteria berdasarkan garis keturunan orang tua atau bapak atau ibu asli Papua atau Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Kalau misalnya kalian bukan asli dari sini, kalian nggak boleh daftar ya teman-teman. Kemudian yang formasi umum, kebutuhan umum, yaitu pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf A, B, dan C di atas. Jadi kalau formasi umum itu bukan termasuk yang cum laude, penyandang disabilitas, dan juga bukan yang ini, khusus putra-putri Papua. Poin kedua yaitu persyaratan umum. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Jadi kalau misalnya umurnya di bawah 18 tahun itu nggak bisa teman-teman. Misalnya kan 17 tahun lebih 9 bulan atau lebih 10 bulan itu nggak bisa teman-teman. Ataupun umurnya 35 tahun lebih sehari atau sebulan itu juga nggak bisa teman-teman. D itu batas minimalnya 18 tahun 0 bulan 0 hari gitu, juga maksimalnya 35 tahun 0 bulan 0 hari gitu.
Poin kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dibuktikan dengan SKCK, wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir. Jadi kalau misalnya kalian udah lulus SKD, SKB, terus kalian pemberkasan, nah disitulah kalian baru ngurus SKCK. Saran aku jangan diurus dulu ini teman-teman, karena bisa aja format tulisannya itu nanti beda gitu. Mungkin ada yang disyaratkan harus formatnya untuk melengkapi berkas administrasi atau untuk melamar CPNS KLHK. Takutnya beda kan, jadi sebaiknya itu nanti aja kalau sudah lulus sampai tahap akhir. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, tentara ataupun polisi ya teman-teman. Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Nah, suratnya ini nanti aja diurusnya, karena ini lumayan mahal nih teman-teman. Jadi sebaiknya nanti kalau udah lulus SKD dan SKB, pas udah tahap pemberkasan, disitulah kalian urus surat ini. Poin ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Yang kedelapan, bebas dari narkotika, terus psikotropika, dan lain sebagainya. Dan ini dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba, wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus. Jadi SKCK, surat sehat jasmani dan rohani, dan surat bebas narkoba itu nanti aja setelah lulus sampai tahap akhir. Kemudian poin ketiga untuk persyaratan khusus. Yang pertama, kualifikasi pendidikan. Poin A, pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK harus memiliki ijazah SMK yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini udah pasti ada ya kalian teman-teman. Kemudian yang B, pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi BAN PT atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jadi kalau misalnya lulusan perguruan tinggi dalam negeri itu harus terakreditasi gitu perguruan tinggi negerinya atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu kan. Pokoknya dia harus terakreditasi BAN PT, dia mau A, mau B, mau C, pokoknya harus terakreditasi gitu. Kemudian untuk poin C, pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi harus disetarakan dulu ijazahnya. Kemudian bagian D, daftar program studi yang dibutuhkan dan dapat melamar pada formasi CPNS itu tercantum pada lampiran 5. Nanti kita buka ya teman-teman. Nah, yang persyaratan nilai untuk lulusan SMK, nilai rata-rata yang tercantum dalam daftar atau transkrip nilai itu bukan nilai ujian nasional, minimal 7. Jadi dari nilai ujian sekolah ya teman-teman. Kemudian yang B, lulusan D3 atau S1, IPK-nya minimal 2,75 dari skala 4. Untuk lulusan S2, IPK minimal 3,5 dari skala 4. Kemudian poin ketiga, kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut. Yang A, pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude yang berasal dari perguruan tinggi akreditasi A, program studinya juga A, pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jadi kalau misalnya kalian lulusnya tahun 2016,
kalian harus pakai akreditasi tahun 2016 pada saat kalian lulus, bukan tahun yang terbaru ini. Kemudian yang B juga gitu ya teman-teman, untuk lulusan dari perguruan tinggi luar negeri. Kemudian yang nomor 4, kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar oleh pelamar penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan, kemudian menyampaikan video singkat, tadi sudah dibahas ya teman-teman. Nah, kalau untuk putra-putri Papua dan Papua Barat dapat dilamar dengan ketentuan. Yang pertama, pelamar dengan kriteria berdasarkan garis keturunan orang tua. Jadi ini orang tuanya asli dari Papua atau Papua Barat ya teman-teman. Kemudian yang B-nya itu dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku bahwa dia adalah asli dari Papua atau Papua Barat. Nah, kalau untuk formasi umum dapat dilamar oleh pelamar yang tidak termasuk ketentuan sebagaimana poin ketiga, keempat, dan kelima ini. Yang ketujuh, bagi lulusan perguruan tinggi dari luar negeri harus melampirkan dokumen bukti penyataan ijazah. Kemudian IPK-nya juga harus dikonversi dulu ke dalam skala 4. Nah, yang kedelapan, khusus pelamar jabatan dokter harus memiliki surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku pada saat pendaftaran. Nah, yang kesembilan, khusus pelamar pada formasi jabatan polisi kehutanan. Jadi kemarin itu ada yang nanya ke aku, Kak, kalau misalnya KLHK itu ditentukan gak sih tinggi badannya? Jadi di sini ditentukan ya teman-teman, tapi khusus pelamar pada formasi jabatan polisi kehutanan. Kalau formasi yang lain itu gak perlu teman-teman, gak perlu diukur, gak dipertimbangkan gitu tinggi badannya. Kalau jabatan polisi kehutanan harus memiliki tinggi badan minimal 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan dengan indeks massa tubuh yang ideal. Kalian tahu sendiri kan rumusnya. Kemudian tidak buta warna, tidak berkacamata, dan tidak cacat badan yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter pemerintah disampaikan pada saat pelaksanaan tes kesamaptaan. Jadi pada saat SKB nanti kalian harus bawa surat keterangan dari dokter pemerintah juga, selain dari surat pernyataan ini. Kemudian yang C, tidak pernah mengalami patah tulang yang dibuktikan dengan hasil ronsen seluruh badan dan disampaikan pada saat peserta mengikuti pemberkasan atau dinyatakan lulus seleksi. Kemudian poin keempat, tata cara pendaftaran. Yang pertama, pelamar wajib memiliki alamat email dan nomor handphone yang aktif. Mana tahu ada informasi-informasi penting nanti yang disampaikan dengan nomor atau email kalian, jadi harus aktif ya teman-teman, jangan diubah-ubah. Yang kedua, pendaftaran secara online melalui website sscsn.bkn.go.id, jadi jangan lewat website lain. Dan mengikuti tata cara pendaftaran, harap dibaca dengan cermat, jadi harus teliti ya teman-teman, jangan salah menginput data. Kayak kemarin tuh ada yang bilang komentar di video aku yang udah aku upload, katanya gini, Kak, kalau misalnya aku udah bikin akreditasinya A padahal sebenarnya akreditasiku itu B, itu gimana ya Kak? Nah, kalau udah kayak gitu kan kesalahan dari pelamar, jadi ya nggak tahu lah tuh, tergantung panitianya boleh atau enggak. Kalau bisa kalian yang nonton video ini harus benar-benar teliti ya teman-teman. Nah, di sini yang ketiga, pada butir kedua agar diperhatikan dengan sesama bahwa pelamar hanya diperkenankan memilih satu instansi, satu formasi. Ini udah dijelaskan tadi ya teman-teman. Kemudian yang keempat, pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk digital. Jadi harus asli. Kalau misalnya ijazahnya warna emas, ya harus warna emas, nggak boleh fotokopinya yang di scan gitu teman-teman. Harus berwarna sesuai warna aslinya. Dan wajib terbaca dengan jelas. Jadi kualitasnya itu harus pas gitu teman-teman. Harus sesuai dengan yang disyaratkan, tapi harus terbaca gitu. Yang pertama di sini surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan diketik. Jadi kan formatnya udah ada nih teman-teman di lampiran 6. Tapi itu harus diketik, tidak ditulis tangan. Waktu itu ada yang nanya nih ke aku, ditulis tangan atau diketik ya Kak? Padahal di sini udah jelas nih, harus diketik gitu. Dan ditandatangani oleh pelamar di atas materai 10.000. Jadi materainya pun harus 10.000, jangan 6.000 ya teman-teman. Sesuai dengan format yang sudah ditentukan.
harus pakai format yang sudah tersedia di sini ya teman-teman, di lampiran 6. Jangan pakai format sendiri, nanti bisa nggak lulus administrasinya. Kemudian di sini asli surat pernyataan dengan diketik. Jadi semuanya ini diketik ya teman-teman, pakai materai juga. Surat pernyataan ini juga terdapat di lampiran 8. Nanti kalian download aja ya teman-teman. Nah, yang C, asli kartu tanda penduduk yang masih berlaku, atau surat keterangan telah melakukan rekam kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi waktu itu ada yang nanya juga ke aku, Kak, KTP aku lagi dalam pengurusan, belum keluar, gimana ya Kak? Nah, kalau belum keluar kan biasanya ada surat keterangan telah melakukan rekaman tuh. Itu aja dipakai Kak, nggak apa-apa kok. Yang penting asli scan-nya. Kemudian yang D, pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah. Jadi jangan pakai foto yang berlatar belakang biru nih. Waktu itu ada nih, di tahun lalu ada nih. Aku udah salah upload Kak. Waktu itu aku upload yang foto berlatar belakang biru. Itu kan jadi salah. Jadi harus diubah dulu. Warnanya harus merah belakangnya. Terus fotonya Kak, boleh nggak pakai yang waktu aku wisuda dulu? Boleh, aku juga dulu gitu. Yang penting muka kita nggak terlalu berubah gitu teman-teman. Kalau misalnya fotonya dengan muka kita jauh beda banget, ya kita harus foto ulang. Kemudian yang bagian yang E, asli ijazah atau fotokopi ijazah dilegalisir. Surat keterangan lulus tidak berlaku. Ini udah jelas ya teman-teman. Jadi banyak banget kemarin yang nanya ke aku, Kak, SKL boleh gak ya? Karena ijazahku belum keluar. Ini jawabannya udah jelas di sini, tidak boleh katanya. Kemudian yang F, asli transkrip nilai atau fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir. Ini boleh nih, yang dilegalisir, di scan. Kemudian yang G, surat keterangan atau sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari BANPT. Jadi ini disatukan ya teman-teman. Misalnya kan yang universitas akreditasinya B, lembar pertama. Lembar keduanya program studi kehutanan misalnya, akreditasinya B, itu disatukan aja dalam bentuk PDF. Nanti kan bisa sekali upload. Kemudian dokumen tambahan lainnya. Kalau yang khusus cum laude harus melampirkan asli surat keterangan lulus cum laude dengan pujian jika tidak tercantum pada ijazah. Tapi kalau tercantum itu nggak perlu juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, pelamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus melampirkan, ini yang tadi ya teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, pelamar pada kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat harus melampirkan asli akta kelahiran, kemudian asli surat keterangan dari kepala desa. Yang keempat, lulusan luar negeri harus ada bukti penyetaraan ijazah dan konversi IPK ke dalam skala 4. Kemudian poin kelima, ini sama kayak tadi ya teman-teman. Jadi semua surat pernyataan ini ada pada lampiran 9. Terakhir yaitu pelamar yang menyampaikan dokumen pendaftaran tidak memenuhi syarat atau TMS akan dinyatakan tidak lulus atau gugur. Jadi harus teliti ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan seleksi. Pelaksanaan seleksinya sama dengan CPNS yang lainnya teman-teman. Jadi kalau di sini di KLHK ini ada yang pertama seleksi administrasi, kemudian ada SKD atau seleksi kompetensi dasar dengan bobot 40% dari nilai total kelulusan dengan menggunakan sistem CAT yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan karakteristik pribadi. Bobot penilaian dari masing-masing tes diatur dalam Permenpan RB. Nah, yang C, SKB bobotnya 60% dari nilai kelulusan yang terdiri atas. Yang pertama, tes substansi bidang tugas dengan menggunakan sistem CAT untuk semua formasi jabatan. Kemudian yang kedua, khusus formasi jabatan Polhut ditambah tes kesamaptaan. Jadi kalau misalnya bukan Polhut, kalian tesnya cuman ini aja, tes substansi bidang tugas menggunakan sistem CAT gitu. Kalau di tahun aku dulu ada 100 soal aja ya teman-teman di sini. Tapi waktu di tahun aku semua jabatan itu pakai kesamaptaan. Jadi mau Polhut, mau bukan Polhut itu pakai kesamaptaan. Nah, untuk informasi soal-soal SKB Polhut aku udah pernah upload videonya, kalian bisa lihat aja ya teman-teman. Kemudian yang kedua, lokasi pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh pelamar pada saat melakukan pendaftaran online. Jadi pas kalian daftar nanti kalian bisa pilih
kalian mau lokasinya di mana ujiannya. Jadi lokasi untuk tesnya itu tercantum pada lampiran 11. Kemudian yang ketiga, seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online, serta mengunggah dokumen pendaftaran dan memenuhi persyaratan. Yang keempat, hasil seleksi administrasi jadwal pelaksanaan SKD dan SKB akan diumumkan lebih lanjut melalui website ropek.menlhk.go.id dan website lain yang ditetapkan oleh Kemenpan.RB. Jadi kalau kalian mau lihat informasi lebih lanjut nanti misalnya kelulusan SKD, kalian lihatnya di mana? Kalian lihatnya di sini ya, di website ini. Kemudian yang kelima, seleksi administrasi dan SKD dilakukan dengan sistem gugur. Jadi kalau misalnya kalian nggak lulus di administrasi, kalian nggak lanjut ke SKD. Nah begitu juga kalau misalnya kalian nggak lulus di SKD, kalian nggak lanjut ke SKB. Jadi semoga yang nonton video ini bisa lulus semuanya ya teman-teman, amin. Nah yang keenam, peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan SKD maupun SKB dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Ini udah pasti ya. Nah, penentuan kelulusan dan pengumuman hasil seleksi. Ini udah jelas ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa klik aja link yang ada di kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, jadi aku mau buka lampiran 5. Nah, ini adalah lampiran 5 daftar program studi yang dibutuhkan dan dapat melamar di CPNS KLHK ini. Misalnya di sini ya teman-teman, di rincian formasi itu ada D3 ekonomi nih. Kita cari ya, D3 ekonomi. Ini kan paling banyak nih ditanya. Nah, ini dia. Di sini kan untuk jabatan terampil auditor ada kualifikasi pendidikan D3 ekonomi garing D3 akuntansi garing D3 kehutanan. Penempatannya inspektor jenderal. Kebutuhannya adalah 6. Jadi D3 ekonomi ini yang seperti apa ya bolehnya? Nah, di lampiran 5 sudah dijelaskan bahwa D3 ekonomi ini program studi yang dibutuhkan adalah ini teman-teman. D3 ekonomi yang ekonomi terapan, kemudian D3 ekonomika terapan, D3 manajemen, D3 manajemen keuangan, D3 manajemen pajak atau administrasi pajak, D3 manajemen aset, D3 perbankan dan keuangan. Jadi selain D3 ini kalian punya resiko nanti lulus atau enggak administrasinya. Kalau bisa jurusan ini, program studi yang dibutuhkan ini harus sesuai dengan yang ada di lampiran 5 ini teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi semuanya kalian download aja dari website ini ya. Nah, ini adalah lampiran 6 surat lamaran CPNS. Kalau surat lamaran P3K itu ada di lampiran ini ya teman-teman. Lampiran 7. Nah, di surat lampiran 6 ini katanya harus diketik ulang. Jadi kalau misalnya diedit dari sini juga bisa, yang penting dia jangan ditulis tangan gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada yang nanya nih kemarin, Kak, kalau misalnya saya itu bukan yang disabilitas, jadi yang ininya itu diketik ulang atau dihapus atau bagaimana, Kak? Nah, di sini kan ada nih keterangannya. Kalau yang bintang 1 itu coret atau hapus salah satu. Kalau bintang 2 hapus yang tidak sesuai. Nah, misalnya kalian punya ijazah asli nih, berarti kalian hapus yang ini. Nah, yang ini dihapus. Terus kalau misalnya kalian bukan formasi disabilitas, yang ini hapus aja teman-teman. Begitu. Yang ini juga dihapus aja kalau bukan formasi yang Papua atau Papua Barat. Sama yang formasi cum laude. Ini hapus aja. Gitu teman-teman. Kalau di surat lamarannya. Nah, ini juga ada yang tanya nih kemarin. Surat pernyataannya ini gimana, Kak? Surat pernyataannya ini untuk semua CPNS KLHK teman-teman. Tapi kalau surat pernyataan yang ini khusus formasi jabatan polisi kehutanan. Jadi yang formasi jabatan polisi kehutanan langsung aja diisi di sini. Memiliki tinggi badan yaitu misalnya berapa? 167 misalnya gitu.
ketik aja 167. Terus ininya tetap sesuai. Habis itu di sini dibuat materai dan ditanda tangan. Terus ada juga yang kemarin nanya, ini nama lengkap ditambah gelar sesuai kualifikasi pendidikan itu maksudnya gimana? Nah, misalnya kan nama aku kan Agustina Rida Simarmata, terus gelar sesuai kualifikasi pendidikan adalah Eshut, jadi Agustina Rida Simarmata Eshut gitu ya teman-teman. Nah, banyak banget nih yang nanya, misalnya kan dia domisili di daerah A, terus dia mau ngambil yang lokasi penempatannya di daerah B, bisa nggak ya kak gitu. Nah, kalau itu bisa banget ya teman-teman, sama kayak aku juga kan domisilinya di, sebenarnya aku domisilinya di Jambi, cuman KTP-nya masih Sumatera Utara, tapi aku ngambil UPT yang daerahnya, aku ngambil KLHK yang UPT-nya itu berada di daerah Jambi, itu bisa banget teman-teman. Nah, untuk lokasi ujiannya itu berbeda-beda ketentuannya setiap tahun. Nah, karena situasi COVID sekarang, jadi hampir di setiap daerah itu ada lokasi ujiannya teman-teman. Kalau di zaman aku dulu itu cuma ada 6 atau 7 lokasi aja, jadi kita jauh-jauh ke tempat itu untuk melaksanakan tes SKD dan SKB. Kalau sekarang kan bisa nih, di setiap provinsi kayaknya ada. Jadi lebih menguntungkan teman-teman di tahun sekarang. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian bisa isi di kolom komentar ya teman-teman. Atau bisa juga follow IG aku di Agustina Rida Simarmata, karena aku sering update juga informasi seputar CPNS, apalagi kalau CPNS KLHK. Jadi untuk kalian yang mau masuk KLHK, aku doakan semoga kalian bisa lulus sampai akhir ya teman-teman.